Saksi Ismi Nancy Octaviana Putri Amalia dari kelas 9A. Wa ana Dia Mufiro dari kelas 9A. Wa ana Athaya Nora Mahjubah dari kelas 9A. Wa ana Natasha Kamil Halil dari kelas 9A. Wa ana Narania Putri dari kelas 9A. I will make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I face in time. Cause now I've got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, grown up now. Sunan Kalijaga merupakan waliullah yang tergabung dalam anggota Dewan Wali Songo. Raden Said pada masa muda berjuluk Grandal Lokajaya. Raden Said atau Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi di kota Tuban, Majapahit. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Tumenggung Wilwantikta, ayahnya, dan ibunda yang bernama Dewi Nawang Arum. Beliau wafat pada tahun 1592 Masehi di daerah Kalidagu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir pada tahun 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Masa hidup Sunan Kalijaga telah diberikan selama 100 tahun, yakni di pertengahan ke-15 abad dan ke-16. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad ke-16. Dengan demikian, beliau juga telah mengalami masa akhir dari kekuasaan Kerajaan Majapahit, tepatnya pada 1478. Bahkan, beliau juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga kemudian wafat sekitar tahun 1680 pada usia 131 tahun. Beliau dimakamkan di desa Kalilangu yang terletak di Demak. Strategi utama dalam proses menyebarkan dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah berupa menggunakan pertunjukan wayang. Kala itu, pertunjukan wayang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Strategi dakwahnya diawali dengan mengajari masyarakat membaca kalimat syahadat terlebih dahulu dengan hati ikhlas supaya mereka dapat masuk Islam secara agama. Beliau juga tidak pernah menarik bayaran di pertunjukan wayangnya. Nah, sebagai ganti bayarannya, beliau meminta kepada seluruh masyarakat yang datang menonton untuk bersyahadat dan mengucapkan sumpah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT, sekalian mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Guru Sunan Kalijaga. Dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Kalijaga juga memiliki banyak guru loh, terutama dalam upayanya menyebar agama Islam di Pulau Jawa. Nah, beberapa guru tersebut adalah 1. Sunan Bonang. Sebelumnya, kalian sudah pasti tahu bahwa Sunan Bonang adalah sosok guru yang memberikan nama Sunan Kalijaga kepada Raden Said ini. Yap, Sunan Bonang berperan menjadi seorang guru yang mampu mengubah kenakalan Sunan Kalijaga menjadi sosok yang patut diteladani hingga saat ini. 2. Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah sosok guru yang mengajari Sunan Kalijaga
mengajarkan ilmu ilafi. 3. Syekh Sutabaris. Syekh Sutabaris adalah seorang guru agama yang tinggal di Pulau Upih yang terletak di kota Malaka sekaligus menjadi pusat perdagangan kala itu. Di pulau tersebut, Sunan Kalijaga mendapatkan perintah dari beliau supaya dirinya kembali ke Jawa dan membangun masjid sekaligus menjadi penggenap dari Wali Songo. 4. Sunan Gunung Jati. Berdasarkan Hikayat Hasanuddin, kehadiran Sunan Kalijaga di daerah Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam sekaligus menuntut ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Karya-karya Sunan Kalijaga. Selama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Kalijaga selalu menggunakan kesenian budaya Jawa dan meninggalkan banyak karya, bahkan di tempat-tempat tertentu. Ajaran tersebut masih dipelajari dan digunakan hingga zaman sekarang ini. Nah, ada 6 karya dari Sunan Kalijaga, yaitu ada seni wayang, seni ukir, seni gamelan, seni suara, dan baju takwa. Turn back time, rewind if I could make it undone. I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now. Thank you for watching our vlog. Bye. The number one for